Halo guys, Dimas di sini dan selamat datang di Bedah Sepatu. Kalau kemarin kita udah dibikin bangga dengan brand-brand sport lokal yang kualitasnya ternyata udah mulai mengejar brand luar, kali ini kita mau coba yang agak berbeda sedikit nih, yaitu sepatu kulit. Dimana kalau kalian tahu, sebenarnya sepatu kulit di Indonesia itu udah jauh lebih legend dan udah jauh mengejar kualitas sepatu-sepatu bikinan luar. Nah, salah satu merek legend yang udah ada di depan kalian adalah Koku Footwear. Langsung aja kita lihat sepatunya. Gue pertama kali denger Koku Footwear ini sebenarnya udah lama banget ya. Dari zaman gue masih aktif main Kaskus, itu mungkin sekitar tahun 2014, ya mungkin sekitar itu. Dimana Koku dan beberapa brand lokal lain ini udah jadi bahasan hot banget di sana karena kualitas yang ditawarkan itu luar biasa kalau dibandingin harganya. Dan gue rasanya setuju sih, begitu unboxing boxnya aja gue langsung lihat banyak bonus-bonusnya, mulai dari kaos kaki yang udah di ukuran gue, jadi memang sengaja kali ini kita ordernya di size gue. Kemudian ada tote bag Koku yang cukup cakep juga, jadi bisa lah dipakai buat bawa-bawa sepatunya kalau kalian lagi butuh tanpa harus bawa-bawa boxnya, atau sekedar buat bawa bekal kantor atau hal yang lain. Jadi gue sebenarnya sangat appreciate dengan bonus-bonus seperti ini ya dari Koku. Dan yang paling gue suka itu sebenarnya pas kita buka bagian ini nih. Koku itu gimana ya, gue ngerasa ini tuh bukan sepatu yang mahal, tapi rasanya jadi jauh lebih mahal daripada harga seharusnya gara-gara bonus-bonus dan hal kecil kayak gini, tapi bener-bener berasa spesial. Nih kayak kalian lihat ada ada dust bag seperti ini biasanya yang ngasih itu sepatu-sepatu mahal. Terakhir gue dapet kayak beginian itu waktu gue beli Tons yang harganya ya udah berkali-kali lipat daripada Koku. Dan sekarang beli Koku yang ini tuh harganya di bawah 1 juta itu udah dapat something special kayak gini. Well done Koku, gue sangat-sangat appreciate banget. Nah, balik lagi ke ceritanya, jadi Koku ini tuh salah satu opsi buat kalian yang pengen ratio atau sepatu formal atau sepatu kulit lah, yang bisa dibilang sangat terjangkau tapi kualitasnya juga di luar jangkauan orang rata-rata. Dimana kalau kalian tahu, Bandung itu sebenarnya udah terkenal ya dengan industri sepatu kulitnya. Ya bisa dibilang udah stand out juga di industri persepatuan nasional. Kenapa? Nanti kita akan bahas, kita akan potong-potong sepatunya dan bahas kualitasnya seperti apa. Tapi gue pengen kasih gambaran kalian dengan bacain spek sepatunya aja dulu ya. Salah satu yang gue langsung notice itu bagian uppernya yang udah full grain leather, dimana dengan ketebalan sekitar 1,6 sampai 1,88 cm ini udah kerasa tebal tapi nggak terlalu gimana gitu, nggak terlalu tebal banget. Dan feel-nya, touch-nya buat si kulit ini udah good banget. Cuman ya ada beberapa minusnya di sini. Tapi yang jelas bagian mengkilatnya ini itu gue udah suka banget. Feeling gue kulitnya tuh diambil dari kulit sapi lokal tapi yang kualitasnya udah cukup baik. Buktinya apa? Buktinya dari high shine-nya ini. Jadi sepatu kulit untuk formal yang bener itu harus punya shine kayak gini. Kenapa? Karena kalian harus mirip sepatunya, dan makin glossy sejak awal dan makin kecil pori-porinya, kalian akan makin gampang buat mirip sepatunya. Terus gue pengen liatin bagian dalamnya yang gue sangat-sangat appreciate banget, dimana bagian ini tuh sesuatu yang jarang kalian temuin kalau beli sepatu di bawah 1 juta. Dimana bagian ini tuh udah pakai suede. Fungsinya apa? Fungsinya biar kaki kalian itu nggak lecet kayak pakai brand itu yang pas dipakai itu bener-bener bisa bikin kaki kalian luka atau sedikit berdarah-darah lah. Di sini ketidaknyamanan mungkin ada karena sepatunya memang kaku nih dari awal, tapi dengan adanya suede ini mengurangi sangat-sangat jauh ketidaknyamanan itu. Bahkan gue rasa sejak awal sih pas masuk kayak gue ke dalam sepatu ini rasanya udah bener-bener enak banget, sangat-sangat appreciate banget Koku. Dan lainnya bagian dalam itu bener-bener enak banget ya, sangat-sangat enak banget ketika dipakai. Gue rasa ini nappa leather ya, tapi ya kita harus cek lagi lebih dalam. Kemudian bagian insole-nya juga di sini gue rasa dikasih ekstra padding tambahan atau semacam ekstra busa gitu untuk bikin extra comfort, extra empuk di sini. Dan jujur pengetesan kita di studio, beberapa tim kita pun bahkan sampai notice sepatu ini ketika dipakai awal itu lebih nyaman dari beberapa sneakers. Seru ya? Nah, terus kita beralih ke bagian outsole-nya. Ini tuh nggak spesial-spesial banget. Ini dari bahan fiber, ya keras, licin, tapi pinternya Koku ini ditambahin sama bagian rubber lagi. Nah, di bagian sininya nih, ini buat apa? Untuk nambahin extra gripnya. Jadi nggak licin lah. Kalau kalian bisa bayangin ya, bahan-bahan fiber ini ketika kita mau lantai kantor atau permukaan-permukaan yang licin, ini bakal super licin banget. Tapi untungnya Koku kasih beberapa part dari karet kayak gini ya untuk menambah gripnya dan mengurangi kelicinannya. Good job sekali lagi.
Kemudian secara konstruksi, ini bukan sepatu yang spesial banget karena cuman cemented alias dilem doang. Tapi gue juga harus kasih kredit karena dari pengetesan awal gue, ini lemnya cukup bagus, cukup kuat. Feeling gue bisa bertahan cukup lama. Dan kalau kalian pengen upgrade lagi sepatunya, nah ini nanti yang bakal kita bahas nih. Ada sesuatu yang menarik dari sepatu ini. Meskipun harganya di bawah 1 juta. Yes, gue harus bilang kata-kata gue kemarin dulu itu salah ketika gue bilang nggak ada sepatu di bawah 1 juta yang bagus. Dan gue curiga dan Seri Arthur dari Koku Footwear ini sepertinya akan mematahkan teori gue bahwa nggak ada sepatu under 1 juta yang bagus. Nah, tanpa perlu lama-lama lagi, langsung aja kita gas ke sepatunya. Dan ini dia Koku Arthur. Jadi guys, gue mulai yakin kalau gue berhasil digoyahkan. Kalau sepatu di bawah 1 juta itu nggak ada yang bagus, sepertinya mulai bisa bergeser dengan adanya si Koku Arthur ini. Dimana mulai dari bagian uppernya aja, ini udah bikin gue salut sih. Sebenarnya bagian upper ini nggak super spesial banget, tapi yang harus gue notice, ini coba deh kalian cek dari segi materialnya emang udah cukup shiny ya, cukup mengkilat. Ini tuh udah jauh lebih baik daripada sepatu-sepatu lain di harga 1 jutaan atau bahkan ke bawah. Sebagai contoh aja, kita udah punya Prabu dan Buceri yang harganya di bawah 1 jutaan, di mana material upper mereka itu kurang lebih mendekati lah atau mirip-mirip. Jadi udah sama-sama kulit asli, tapi Prabu ini agak sedikit diproses lagi ya. Dia dicat lagi dan lapisan catnya ini waktu kita tes bakar meleleh gitu ya. Dan bagian punya Buceri ini udah full kulit asli, tapi pori-pori dua ini tuh jauh lebih besar dan kilaunya tuh jauh lebih rendah daripada punyanya Koku Arthur ini. Bener-bener signifikan banget lah bedanya. Dan menurut gua ini tuh sebuah achievement yang bagus. Dimana ya mungkin kalau kalian pernah ngerasain kerja kantoran, formal, atau di badan-badan penting gitu ya, biasanya memang ada tuntutan kalau kalian harus punya sepatu yang disemir dengan sangat mengkilap. Dan itu akan jadi jauh lebih sulit dilakukan di sini dan di sini. Tapi beda cerita dengan Koku Arthur yang dimana dengan teknik penyemiran yang tepat, ini tuh bisa banget mencapai yang namanya mirror shine. Nah, khusus untuk semir kali ini kita nggak akan bahas di konten bedah sepatu, tapi kita akan pindahkan di segmen yang lain. Nah, gue harus cerita lagi tentang sesuatu yang lebih spesial dari sepatu ini, yaitu shape-nya. Dimana bentuk dari sepatu ini tuh bener-bener mengakomodir bentuk kaki orang Indonesia. Kita ngobrol dengan tim Koku, kalau mereka itu bener-bener gue sampai merinding loh ceritanya. Mereka tuh bener-bener concern sama kenyamanan dari si usernya. Dimana si user ini mungkin mengalami ketidaknyamanan dengan bentuk-bentuk sepatu yang narrow gitu ya. Dimana kaki orang Indonesia itu tidak akomodatif dengan shape yang narrow-narrow seperti itu, bahkan cenderung agak lebar. Dan seperti kalian lihat ya, sepatu ini punya shape yang melebar seperti ini. Meskipun begitu, dia bisa tetap mengusahakan bentuknya tetap terlihat indah, tetap terlihat cantik, di mana dari melebarnya yang cukup lebar ini bisa dibikin kembali mengecil ke depan dan membuat siluet yang sleek gitu ya. Beda cerita dengan dua sepatu yang ini, di mana dua sepatu ini tuh narrow dan meskipun siluetnya agak sleek gitu ya, tapi ini tidak menjamin kenyamanan buat bentuk-bentuk kaki orang Indonesia yang ya kalau gue bilang sih cenderungnya narrow gitu ya. Plus gue melihat sesuatu yang agak menarik dari segi lasting, di mana Koku ini terasa banget, terlihat banget kalau lastnya mereka jauh lebih advance, lebih baik dan lebih cakep daripada dua sepatu ini. Dimana ya kalian mungkin bisa lihat sepatu ini kelihatannya udah cukup cakep, menarik, bentuk almond tuh gitu ya, udah cukup sleek tapi kurang sleek untuk standar yang seharusnya untuk sepatu kulit. Dimana kalau kalian lihat shape-nya si Koku ini mulai dari turunan di sininya sampai cara dia menukik ke bawah gitu ya, cara mengecilkan dari lebar ke sempitnya dan banyak banget shape-shape detail di sini itu bener-bener kelihatan sangat-sangat baik sekali. Beda jauh lah, beda level lah sama apa yang dikerjakan di sini. Dimana gue pingin ngeliatin detail sama kalian ya, garis-garisnya, lekukan-lekukan itu bener-bener menurut gue udah artistik.
udah cukup baik gitu ya. Apalagi kalau kita lihat banyak banget lah bentuk-bentuk dari si sepatu ini. Mungkin kalian bakal ngerasa auranya tuh lebih cakep, auranya tuh lebih keren, lebih dapet gitu ya daripada dua sepatu yang lain di sini. Meskipun menurut data, gue dapet data kalau Prabu ini lebih laku, lebih disukain sama orang Indonesia, dan Buceri ini lebih mahal daripada punya Koku. Tapi Koku berhasil mengalahkan itu semua. Artinya Koku berhasil membuat sesuatu yang beautiful, yang cantik gitu ya, dengan shape-nya. Nah, dan buat kalian yang udah nonton konten kita sebelumnya, ada 3 hal yang bikin sebuah sepatu kulit itu bagus atau berkualitas. Yang pertama itu adalah materialnya, dimana Koku ini sudah menggunakan material yang sudah cukup baik. Kedua adalah lastnya, shape-nya, juga Koku melakukan dengan cukup baik. Sayangnya, kekurangan Koku di seri Arthur ini adalah di yang ketiganya, konstruksinya, dimana sepatu yang berkualitas itu harus punya konstruksi yang baik. Sayangnya, Koku Arthur ini cuma pakai cementing alias dilem doang dari upper ke solnya. Ya meskipun gitu, gue juga tetap harus bilang ini tuh sesuatu yang sangat baik sekali untuk di harga under 1 juta. Dimana kita memang nggak bisa mengharapkan konstruksi yang bagus, yang baik dijual di harga under 1 juta. Dan Koku pun sebenarnya mengerti hal ini, makanya mereka punya satu seri lain yaitu seri Black Stitch yang harganya memang sudah di atas 1 juta lebih. Kebetulan kita juga udah punya sepatunya dan kita akan bedah, kita akan bongkar konstruksinya di waktu yang lain. Stay tune aja di bulan Agustus ini. Nah, balik lagi ke sepatu Koku Arthur ini, dimana kalau kita bedah satu persatu bagian dalamnya, gue juga melihat beberapa hal yang cukup positif di sini. Mulai dari penggunaan kulit yang lumayan lembut ini, jujur gue belum punya waktu yang cukup untuk mengecek apa nama bahan liningnya ini, tapi kulitnya ini jelas kulit asli dan cukup nyaman dipegangnya. Meskipun gitu, kita juga ngelihat beberapa detail urat-urat seperti ini ya. Nah, ini artinya kulitnya lumayan stretch ya. Ini menandakan juga kalau bukan top notch material yang dipakai. Tapi sekali lagi, tolong diingat, ini sepatu under 1 juta. Sepatu yang sangat terjangkau dan bersahabat di kantong-kantong kita semua. Kemudian di bagian dalamnya kalian juga bisa melihat ya, ada bagian fabric di sini dari kain. Ini tuh detail yang menurut gue masih termaafkan. Dengan ya catatan kalau sepatu ini ada di under 1 juta. Bagian yang menariknya buat gue adalah ketika kita makin turun ke bawah. Yuk kita sama-sama cek di mana bagian insole-nya di sini ya. Ini sebenarnya sih cuma pakai busa ati biasa gitu ya, yang hitam biasa dilapis sama kulitnya juga cukup enak kok, sama kayak bahan liningnya. Nah di bagian bawah tuh ada cardboard kayak gini, dan ini tuh jauh lebih tebal daripada punyanya Buceri bahkan Prabu. Kita akan cek bersama-sama ya. Kurang lebih ketebalannya segini. Dimana punya Prabu itu cuman segini kira-kira. Gue kasih catatan dulu, ini bukan sesuatu yang super bagus banget, tapi itu nice gitu ya, mengingat kita dapat sesuatu yang ekstra lah di bawah kaki kita meskipun bentuknya cardboard. Ya dimana cardboard itu ya kayak inilah, kayak jenis mungkin semacam kardus gitu, tapi nggak selembek kardus juga. Ini kuat, lumayan kuat kok, dan bisa gitu ya menahan beban kaki kalian cukup baik gitu dengan standarnya sepatu under 1 juta. Dia dimana kita bisa lihat sendiri konstruksi sepatu under 1 jutaan yang lain itu bener-bener jauh banget. Ini bisa melampauinya 2 kali lipat dengan harga yang masih mirip-mirip dengan kompetitor-kompetitornya. Kemudian yang menarik perhatian gue lagi adalah sangsnya. Dimana kalau kalian ingat saat proses bedah tadi kita mengalami sedikit kesulitan gara-gara ketemu plat sangsnya seperti ini ya, dan itu memang wajar karena plat sangs ini dibutuhkan sebagai arc support di kaki kita. Sayangnya memang sangsnya itu tidak terlalu panjang, cuman kurang lebih dari sini sampai sini ya. Nah sebenarnya dengan ada segini aja ini sudah cukup membantu kok arc dari kaki kita, tapi akan lebih baik lagi kalau bisa diperpanjang lagi. Dan gua rasa sebenarnya sih Koku bisa kasih yang lebih panjang lagi di seri-seri yang di atasnya. Nggak tahu ya, nanti kita coba lihat seri atasnya lagi dari ini. Next, gue juga cukup impress ya dengan konstruksinya. Meskipun di lem, Koku tuh reinforce konstruksinya dengan paku-paku seperti ini, jadinya si bagian heel stack-nya ini nempel dengan lebih baik, lebih kuat sama bagian ini ya, bagian sole, bagian bawahnya. Overall, gue nggak ngerasa ada yang salah dengan sepatu ini, sangat-sangat good job malah kalau gue bilang. Dan guys, ini tuh ya hal yang terbaik yang bisa kalian dapatkan di under 1 juta untuk kelas sepatu kulit seperti ini. Mulai dari material yang dipakainya, konstruksinya, dan shape-nya itu udah beyond, udah ngelewatin dari saingan-saingannya yang ada di harga under 1 juta. Buat yang masih bertanya-tanya kualitas sepatunya seperti apa, biar sama-sama kita tes bakar seperti biasa. Tidak ada perubahan, artinya ini memang udah kulit asli sih guys.
Ya, kulit asli. Gak ada chemical cat atau material whatsoever yang ditambahin di atas kulit sepatu ini. Ini bener-bener real kulit sepatu asli yang disamak dengan baik, udah that's it. Dan akhir kata, gue harus kasih rating buat sepatu ini. Don't get me wrong, gue sangat suka sekali dengan sepatu ini kalau gue punya budget terbatas under 1 juta. Dan karena itu gue pengen kasih rating setinggi-tingginya buat sepatu ini. Tapi, gue akan kasih sesuatu yang agak ganda ya di sini ya. Kalau ini kasusnya hanya mempertimbangkan sepatu ready to wear di angka 1 jutaan atau ke bawah, gue akan kasih sepatu ini tuh angka 8,5. Tapi secara overall, kalau ngerating sepatu kulit, gue akan ngasih angka 7 dari 10 buat sepatu ini. Karena memang sebagus itu kualitasnya guys. Dan adakah yang lebih baik daripada sepatu ini? Tentu saja ada. Tunggu aja sepatu-sepatu yang akan gua kasih rating di atas 9 setelah bedah sepatu kali ini. Nah guys, ini dia bedah sepatu Koko Arthur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa komen juga sepatu apa lagi yang harus kita bedah, terutama buat sepatu kulit atau boot selanjutnya. Stay tune terus karena bulan Agustus ini ada satu sepatu kulit lagi yang luar biasa bikin bangga buat warga negara Indonesia sekalian. Apa sepatunya? Tunggu di tanggal 17 Agustus nanti. Gue Dimas undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.